Jadi artinya Rasul merangkul kedua pundakku. Ini kita bisa membayangkan betapa akrabnya, dekatnya Rasulullah dengan anak muda. Jadi Ibnu Umar itu anaknya Umar Ibnul Khattab, anak remaja. Sebagaimana ini kalau gambarannya dekatnya Rasul dengan Ibnu Umar itu dengan merangkul. Jadi akrab Rasul dengan anak muda. Kemudian kalau pada Ibnu Abbas itu kita bisa gambarkan dekatnya waktu kita ngaji dulu bahwa Rasulullah itu pernah nginap di rumah Maimunah Ummul Mukminin, istri Rasulullah itu bersama Ibnu Abbas. Rasulullah tidur di sisi panjangnya bantal, Ibnu Abbas tidur di sisi pendeknya bantal. Betapa akrabnya kan ya, tidur satu bantal. Kemudian ketika bangun malam, Rasul berwudu, kemudian sholat, Ibnu Abbas ngintili. Maka Ibnu Abbas mengatakan sholatnya Rasul waktu malam itu, ya, sholat lailnya adalah apa? Rakaataini, summa rakaataini, sampai kemudian ditegaskan sitta marrat. Kemudian komposisi yang lain cuma disepakati dalam masjid ini adalah yang jumlah ini, begitu aja. Tapi jangan menyalahkan masjid yang lain menetapkan yang begitu, yang beda dengan kita. Kalau itu semuanya sahih, itu adalah semuanya benar. Kembali ke hadis Ibnu Umar sekarang ya. Ibnu Umar itu nanti kedekatannya digambarkan Nabi apa? Merangkul kedua pundak Ibnu Umar. Kemudian bagaimana kita bertindak kalau kita mendengar tangga atau siapapun yang lain akidah agama lain, apa yang kita lakukan terkait dengan akhlak dan akidah. Oh, terkait dengan non ya? Tetap kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Kan apapun itu ya, yang mati siapapun ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan bukan mendoakan itu. Yang tidak boleh adalah mendoakan. Maka ketika prosesi pemulasaraan jenazah kita tidak boleh. Tapi kalau menolongnya waktu memandikan, kalau dimandikan ya saya tidak tahu ya. Atau waktu membawa pulang jenazahnya pakai ambulan, boleh. Kita boleh. Tapi nanti kalau sudah mengandung ritualnya itu adalah ibadah. Kita tidak boleh. Kita tidak ada sakramen apa itu. Sakramen itu ada sakramen pernikahan, ada sakramen kematian kan gitu ya. Itu tidak boleh kita. Pokoknya yang mengandung ritual kita tidak boleh. Tapi kalau menolongnya boleh. Menolong itu kan tidak melihat agama kan. Ada orang tabrakan des di masa dadak ditekoi agamanya opo ya lah. Ditolong saja. Iya, tidak perlu ya. Tidak perlu melihat agama. Kalau namanya menolong itu kan ya, dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, meninggal dibawa pulang, tidak melihat agama. Tapi kalau sudah yang mengandung ritual, kita tidak boleh. Makanya saya pernah membawa jenazah orang Kristen dari Karangmenjangan, saya sendirian di dalam ambulan itu. Saya ngerewangi supirnya itu, bawa pulang, tetangga dekat. Tidak ada yang ngurus. Sampai rumah ya, sudah saya serahkan orang gereja. Saya tidak ikut. Ya jadi kalau masalah menolong tidak lihat agama. Tapi nanti kalau sudah ritual ibadah, termasuk mengucapkan innalillah tadi itu boleh. Tapi kalau sudah mendoakan tidak boleh. Ngaten nggih? Nggih. Innalillah itu kan ayat Quran ya. Nggih. Nggih. Boleh. Kan innalillah itu netral ya. Gunung meletus juga innalillah. Tapi untuk mendoakan semoga dan sebagainya. Mboten boleh. Tidak boleh nggih. Tidak boleh.
Iya, jadi kalau mendoa bentuknya pokoknya doa bahasa apapun, semoga dan sebagainya tidak boleh mudah-mudahan. Nah, tidak boleh. Ya, kalau itu non Islam tidak boleh. Itu sudah menyangkut apa? Ibadah. Karena doa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tidak boleh yang menyangkut ibadah. La innalillah itu netral. Gunung meletus innalillah. Kalau BA itu berarti kita diam aja. Oh, nggih. Kan teman kan Nggih. ikut berduka cita gitu aja. Ya ikut berduka cita atau innalillah enggak apa-apa. Tapi kalau semoga, mudah-mudahan jangan. Itu doa. Iya, itu doa. Hati-hati kan. Sekarang kan memang sudah seperti itu di WA terus kita ikut-ikut mendoakan. Oh itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Okay. Itu coba doa itu ibadah atau bukan? Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan itu ada hukumnya. Yang mendoakan orang kafir tidak boleh. Tapi ketika masih hidup didoakan mudah-mudahan dapat hidayah boleh. Ya Allah, bapakku jek kafir. Aku wis beriman. Aku ingin bapakku juga ikut dapat hidayah. Boleh. Tapi lek wis tes wafat, ampuni dia ya Allah. No. Tidak boleh. Nggih, ngaten nggih. Hati-hati di WA sekarang ya. Karena latah kita ini kadang-kadang kan gitu ya. Mendoakannya tidak boleh. Jadi bentuk mendoakannya tidak boleh. Kalau cukup ngomong ikut berduka cita, tidak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan netral itu ya. Tapi mendoakannya tidak boleh. Ngaten nggih? Kalau ngantar sampai ke makam boleh. Ngantar ke makam. Iya, boleh tapi hanya mengantar tok, tidak boleh ada ngikuti ritualnya. Karena mungkin ya seperti kita kan ketika memakamkan ada ritualnya. Ketika ada ritualnya itu kita harus nyingkir. Tidak boleh ikut-ikut masuk di dalam proses yang ritual itu. Kita tidak boleh, ya. Tapi kalau prakteknya Nabi juga tidak pernah ngantarkan yang non ya. Nabi hanya berdiri karena ada jenazah Yahudi lewat. Jadi artinya apa? Tetap menghormati. Jadi kita itu pada jenazah tetap menghormati seperti orang hidup. Makanya hati-hati wong seagama kita loh ya. Kok lek ngedusi dibuka tidak boleh ya. Ketika memandikan jenazah itu tetap diperlakukan seperti orang hidup. Jadi auratnya tertutup. Ketika menggosok itu ya tertutup oleh kain. Bahkan kalau bisa ada dua orang yang pegang kain begini, kita gosok itu tertutup oleh kain. Itu. Tapi kalau sudah tertutup, betul tertutup ya tidak apa-apa. Kemudian kita kan mahramnya kan gitu ya boleh itu ya. Tapi diusahakan kehormatan jenazah tetap dijaga. Itu ya. Makanya termasuk kehormatan jenazah non muslim kan begitu kan? Termasuk kehormatan jenazah non muslim yang tidak boleh masuk dalam ritual ibadah itu ya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perilaku kita itu hati-hati. Al-'abdu musafirun atau sekedar pengembara. Orang yang hanya lompat. Berarti dunia ini hanya lompat lewat. Artinya berarti
Alhamdulillah, hari ini kita mengaji bersama Ustadz Nur Hamdi ini mengaji setelah pada subuh dilanjut dengan makan pagi bersama. Loh kok makan pagi? Ya makan maksudnya makan di waktu pagi. Ini ya. Ini menu Podomoro ini. Dari ciri khas dari Masjid Baitul Arqam, menu Podomoro ini. Nih. Ya. Biasanya Padang ini langsung Padang. Ini kita lihat ini suasana sarapan apa jenis? Iya apa jenis Pak? Apa ini? Apa jenis? Iwa apa jenis? Bali ya, Bali sampai nasi campur ini. Nasi campur be. Ini kita lihat nasi campur. Nah.